Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing saya, Pak Sahid, serta jajaran dosen penguji. Perkenalkan, saya Deni Bagas Pradana yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil penelitian dari tesis saya yang berjudul Geseran Niat Analisis Faktor Pendorong, Penarik, dan Penahan dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Seluler. Belakangan, penggunaan aplikasi pembayaran seluler berkembang begitu pesat dan menjadi bagian pokok keseharian konsumen. Ditambah dengan QRIS yang mempermudah proses transaksi dan memperkuat penggunaan dan keberadaan dari aplikasi pembayaran seluler. Terdapat 5 aplikasi pembayaran seluler yang terus mendominasi di pasar Indonesia selama 5 tahun terakhir, yaitu OVO, ShopeePay, Link Aja, GoPay, dan Dana. Pun dapat dilihat dari OVO terus menjadi market leader dengan 287 juta pengguna dan diproyeksikan mencapai 354 juta pengguna di tahun 2025. Meskipun demikian, ketika kita melihat ulasan di Play Store maupun App Store dari aplikasi OVO, masih banyak sekali pengguna dari aplikasi OVO tersebut, mulai dari kesulitan menggunakan aplikasi hingga masalah privasi data pengguna. Pun dari perusahaan hanya meminta pengguna layanan tersebut untuk menghubungi pusat layanan untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut tanpa melakukan evaluasi terhadap aplikasi OVO tersebut. Sehingga menjadi menarik untuk mengulik alasan di balik pemilihan sebuah aplikasi pembayaran seluler. Saya telah melakukan survei singkat kepada 3 orang dengan background yang berbeda. Orang pertama, seorang entrepreneur 27 tahun yang menggunakan OVO dan GoPay mengatakan bahwa alasan pemilihan kedua aplikasi tersebut adalah karena untuk memaksimalkan promo dan sebagai backup jika salah satu menghadapi masalah. Orang kedua berusia 26 tahun, seorang mahasiswa lebih menyukai menggunakan GoPay karena alasan telah terintegrasi dengan Bank Jago yang memudahkan dia melakukan pembayaran ke sana kemari tanpa biaya admin, dan fitur yang memudahkan mahasiswa melacak pemasukan dan pengeluaran mereka. Yang terakhir, orang ketiga, 35 tahun, seorang pegawai swasta, lebih menyukai menggunakan ShopeePay karena memang lebih sering berbelanja di Shopee dan sekaligus dapat digunakan membayar QRIS. Sehingga rumusan masalah pada penelitian ini akan terfokus pada mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendorong atau menghambat pengguna dalam penggunaan aplikasi pembayaran seluler, untuk selanjutnya mendalami faktor-faktor tersebut dalam mempengaruhi keputusan pengguna dalam mempertahankan atau beralih dalam menggunakan aplikasi pembayaran seluler, yang pada akhirnya dapat menghasilkan strategi formulasi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepuasan pengguna dan memperkuat loyalitas mereka terhadap aplikasi pembayaran seluler. Sehingga pada penelitian ini akan terdapat 6 pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, apakah ketidakpuasan terhadap kualitas sistem berpengaruh positif pada niat beralih? Yang kedua, apakah kekhawatiran terhadap privasi berpengaruh positif pada niat beralih? Yang ketiga, apakah manfaat yang dirasakan berpengaruh positif pada niat beralih? Dan yang keempat, apakah pengaruh sosial berpengaruh positif pada niat beralih? Yang kelima, apakah pengaruh sosial berpengaruh positif pada niat penggunaan berlanjut? Dan yang terakhir, apakah inersia berpengaruh positif pada niat penggunaan berlanjut? Sehingga tujuan penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh ketidakpuasan terhadap kualitas sistem, kekhawatiran terhadap privasi, manfaat yang dirasakan, dan pengaruh sosial pada niat beralih menggunakan aplikasi pembayaran seluler atau penggunaan berlanjut, dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika keputusan pengguna dalam konteks penggunaan aplikasi pembayaran seluler. Dan untuk meminimalkan potensi bias, maka penelitian ini akan mereplikasi model penelitian dalam studi yang dilakukan oleh Lau et al. Tahun 2024. Model penelitian tersebut dipilih karena relevan dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat beralih dan niat penggunaan berlanjut dari penggunaan aplikasi pembayaran seluler. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi kerangka teori Push-Pull Mooring Theory atau PPM teori dan The Information System Success Model. Kerangka teoritis PPM menjelaskan faktor pendorong, penarik, dan penahan adalah 3 elemen utama yang mempengaruhi niat dan perilaku perpindahan pengguna layanan. Dan Information System Success Model adalah kerangka yang mengevaluasi keberhasilan aplikasi dari perspektif pengguna yang terdiri dari 6 dimensi utama yang saling berkaitan, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, niat penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. Sehingga perumusan hipotesis akan memuat 6 hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, ketidakpuasan terhadap kualitas sistem berpengaruh positif pada niat beralih. Yang kedua, kekhawatiran terhadap privasi berpengaruh positif pada niat beralih. Yang ketiga, manfaat yang dirasakan berpengaruh positif pada niat beralih. Yang keempat, pengaruh sosial berpengaruh positif pada niat beralih. Dan yang kelima, pengaruh sosial berpengaruh positif pada niat penggunaan berlanjut. Serta yang terakhir, inersia berpengaruh positif pada niat penggunaan berlanjut, yang digambarkan dalam model penelitian yang didasarkan pada Lau et al. Tahun 2024 sebagai berikut. Kemudian setiap variabel akan memiliki beberapa item pertanyaan yang akan dijadikan indikator pengukuran setiap variabel, dengan jumlah keseluruhan indikator ada 24. Adapun indikatornya adalah sebagai berikut.
Kemudian dari metode penelitian, penelitian sendiri menggunakan penelitian deskripsi kuantitatif yang menggunakan data primer dengan menerapkan probability sampling dan purposive sampling dalam pengambilan datanya. Adapun kriteria dari sampel adalah responden berusia 18 hingga 40 tahun dan telah atau pernah menggunakan aplikasi pembayaran seluler dalam 6 bulan terakhir dengan objek penelitian ini adalah pengguna aplikasi pembayaran seluler di seluruh Indonesia. Adapun jumlah kecukupan sampel minimum adalah 240 yang didasarkan formula dari Hare et al. Tahun 2024, yaitu 24 indikator dikalikan 10. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert 1-5 dan data yang didapatkan adalah sebanyak 270 responden yang kemudian setelah disaring hanya 258 data responden yang dapat digunakan untuk pengujian hipotesis. Dalam metode analisis data yang digunakan menggunakan Smart PLS 4.0 dengan uji reliabilitas menggunakan Constraints Alpha dan Composite Reliability. Uji validitas convergent akan melibatkan outer loading dan AVE, serta uji validitas diskriminan menggunakan Formal Likert Criterion dan HTMT. Adapun pengujian inner model akan melibatkan R-square, predictive relevance, dan effect size. Kemudian kesesuaian model yaitu menggunakan SRMR dan NFI. Dan terakhir barulah dilakukan pengujian hipotesis. Dengan berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan, didapatkan profil responden sebagai berikut. Dengan jenis kelamin perempuan 60,5% dan pria sejumlah 39,5%. Adapun usia dominan berada pada rentang 17 hingga 25 tahun dengan persentase terbesar 53,5% dan responden dengan domisili terbanyak berasal dari Jawa dan persentase sebesar 81%. Dan yang terkecil dari Papua sebesar 0,8%. Serta mayoritas responden berprofesi sebagai mahasiswa dengan persentase sebesar 50,4%, sedangkan pengusaha hanya 2,3%. Adapun pengeluaran bulanan di luar paling berada dominan di angka 5-7,5 juta dengan persentase sebesar 31,78% dengan aplikasi pembayaran seluler yang paling banyak digunakan adalah GoPay sebesar 29,84%, disusul ShopeePay di posisi kedua sebesar 29,07%. Sebelumnya juga telah dilakukan pretest kuesioner terhadap 54 responden yang digunakan dengan hasil menunjukkan semua syarat variabel beserta indikator pengukuran dalam variabel yang digunakan dalam penelitian ini telah terpenuhi, baik inner model, outer model, maupun secara ketersesuaian modelnya. Setelahnya baru dilakukan penelitian dalam sampel besar yaitu dengan total 258 responden dengan nilai standar deviasi yang ditetapkan pada setiap variabel sudah di atas 0,5 yang artinya data dari 258 responden sudah memiliki keragaman yang variatif. Kemudian juga dilakukan uji korelasi antar variabel dengan menggunakan pengujian Pearson correlation dan didapatkan hasil korelasi sedang, kuat, dan lemah. Lalu evaluasi model pengukuran yang pertama, uji reliabilitas menggunakan Constraints Alpha dan Composite Reliability, di mana nilai yang diterima adalah lebih besar dari 0,7 dan semua variabel telah berada di atas 0,7 sehingga instrumen dapat dikatakan reliable. Kemudian pengujian validitas convergent dilakukan dengan melihat nilai overloading dan nilai AVE. Dapat dilihat pada tabel bahwa hasil didapatkan nilai overloading dari setiap indikator sudah berada di atas 0,7 serta nilai AVE pada setiap variabel sudah berada di atas 0,5. Sehingga dapat disimpulkan indikator mampu dijelaskan oleh konstruk yang diukur dan konstruk mampu menjelaskan lebih dari separuh varian dari indikator-indikator terkait. Lalu selanjutnya pengujian validitas diskriminan dilakukan dengan menggunakan nilai Formal Likert Criterion dan HTMT, di mana pada Formal Likert Criterion nilai akar AV pada setiap variabel telah lebih dari korelasi antar variabel dalam model, dan nilai HTMT berada di bawah ambang batas yang disarankan yaitu 0,85, yang berarti semua variabel penelitian telah memenuhi syarat validitas diskriminan. Lalu selanjutnya juga dilakukan evaluasi model struktural dengan dilakukan uji R-square, Q-square, dan F-square, di mana hasil yang didapatkan dari R-square yaitu niat penggunaan berlanjut dapat dijelaskan oleh variabel pengaruh sosial dan inersia sebesar 22,5% yang berarti lemah. Sedangkan variabel niat beralih dapat dijelaskan oleh variabel ketidakpuasan terhadap kualitas sistem, kekhawatiran terhadap privasi dan manfaat yang dirasakan, serta pengaruh sosial sebesar 42,5% yang berarti moderat. Kemudian untuk Q-square sendiri itu sudah lebih besar daripada 0 sehingga dapat dikatakan kemampuan memprediksi lebih baik daripada prediksi acak atau tanpa model. Pengujian kesesuaian model juga dilakukan dengan melihat nilai SRMR dan NFI dan nilai keduanya telah memenuhi syarat yang diharapkan sehingga model yang digunakan dalam penelitian sudah memenuhi kriteria dan memiliki kecocokan yang baik. Selanjutnya pengujian hipotesis di mana dari 6 hipotesis yang diuji terdapat 5 hipotesis dengan hasil berpengaruh positif dan signifikan dan hanya 1 hipotesis yang berpengaruh negatif dan tidak signifikan, yaitu hipotesis kekhawatiran terhadap privasi yang berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap niat beralih. Lalu selanjutnya pembahasan. Hipotesis di mana hipotesis yang pertama didapatkan bahwa hipotesis didukung dan signifikan.
ketidakpuasan terhadap kualitas sistem memang berpengaruh positif pada niat beralih. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lau et al. Tahun 2024 yang menyatakan ketidakpuasan terhadap kualitas sistem berperan signifikan dalam mendorong niat beralih pada penggunaan aplikasi pembayaran seluler. Pengguna mengandalkan aplikasi dengan kualitas sistem yang optimal untuk transaksi berulang. Sebaliknya, kualitas sistem yang buruk dapat memicu niat pengguna untuk beralih ke platform lain. Lalu hipotesis yang kedua tidak didukung dan tidak signifikan. Berdasarkan hasil penelitian ini, kekhawatiran privasi tidak berpengaruh pada niat beralih. Hal ini didukung oleh penelitian Lau et al. Tahun 2024 yang menyatakan kekhawatiran terhadap privasi tidak berperan signifikan pada niat beralih dalam penggunaan aplikasi pembayaran seluler. Hal itu juga sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Madiasta tahun 2022 yang menyatakan bahwa meskipun ada kekhawatiran terhadap privasi, hal tersebut bukanlah faktor dominan yang mendorong resistensi pengguna. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui kepercayaan terhadap reputasi penyedia layanan pembayaran yang umumnya sudah dikenal dan diandalkan oleh konsumen. Lalu hipotesis yang ketiga yaitu manfaat yang dirasakan berpengaruh positif pada niat beralih. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lau et al. Tahun 2024 yang menyatakan manfaat yang dirasakan dari aplikasi pembayaran seluler alternatif berperan signifikan pada niat beralih. Temuan ini menekankan pentingnya elemen manfaat yang dirasakan dalam strategi pengembangan dan promosi aplikasi pembayaran seluler. Hipotesis yang keempat juga didukung oleh Lau et al. Tahun 2024 yang menyatakan pengaruh sosial berperan signifikan pada niat beralih dalam penggunaan aplikasi pembayaran seluler. Hal itu juga sesuai yang diungkapkan oleh Slaude et al. Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa rekomendasi dari orang terdekat atau figur yang diandalkan menciptakan efek domino yang memperkuat keyakinan pengguna untuk mencoba atau berpindah ke aplikasi baru. Pengguna lebih mengikuti saran dari lingkungan sosial mereka, terutama jika mereka merasa saran tersebut relevan dengan kebutuhan atau dapat memberikan solusi praktis dalam situasi tertentu. Hipotesis yang kelima, pengaruh sosial berpengaruh positif pada niat beralih. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Muang Mi et al. Tahun 2021 yang menyatakan bahwa pengaruh sosial memainkan peran penting dalam membentuk niat berkelanjutan pengguna untuk menggunakan aplikasi pembayaran seluler. Validasi sosial yang diberikan oleh lingkungan sekitar membantu mengurangi keraguan pengguna terhadap aplikasi. Hal ini tidak hanya mendorong adopsi awal, tapi juga memastikan keberlanjutan penggunaan aplikasi. Dan yang terakhir, inersia berpengaruh positif pada niat penggunaan berlanjut. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lau et al. Tahun 2024 yang menyatakan inersia memiliki pengaruh signifikan pada niat penggunaan berlanjut aplikasi pembayaran seluler. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kuo tahun 2020 yang menyatakan bahwa inersia dapat mencegah pengguna berpindah ke aplikasi pembayaran lain, terutama ketika aplikasi yang digunakan saat ini sudah memenuhi ekspektasi mereka. Inersia menjadi faktor kuat karena pengguna cenderung menghindari risiko yang terkait dengan beralih ke aplikasi baru, seperti waktu yang diperlukan untuk mempelajari sistem baru atau potensi ketidakcocokan layanan. Dan didapatkan hasil semua hipotesis diterima, kecuali pada kekhawatiran terhadap privasi pada niat beralih yang tidak didukung. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini dapat dilihat pada slide berikut ini. Adapun implikasi manajerial yang dapat disampaikan adalah yang pertama, perusahaan harus menjadikan kualitas sistem sebagai prioritas utama untuk mencegah niat pengguna untuk beralih. Dan yang kedua, meskipun privasi bukan faktor utama yang mendorong pengguna berpindah aplikasi, perusahaan tetap harus menjaga standar privasi yang tinggi dan transparansi dalam pengelolaan data. Dan yang ketiga, menonjolkan manfaat yang dirasakan pengguna menjadi langkah strategis untuk mengurangi risiko perpindahan. Yang keempat, pengaruh sosial perlu dimanfaatkan sebagai strategi awal untuk adopsi pengguna baru dan juga untuk mempertahankan pengguna agar loyal terhadap aplikasi yang diciptakan oleh perusahaan. Dan yang kelima, strategi yang menggabungkan manfaat fungsional dengan elemen sosial sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pengguna. Dan yang terakhir, memperkuat inersia pengguna didasarkan pada kebiasaan dan kenyamanan menjadi langkah penting untuk menjaga keterikatan dan menjaga loyalitas jangka panjang dari penggunaan aplikasi pembayaran seluler. Peneliti sadar bahwa tiada gading yang tak retak. Termasuk penelitian ini pun memiliki keterbatasan yang dapat disempurnakan oleh penelitian-penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan riset pada penelitian ini adalah yang pertama, model yang digunakan mengacu pada studi Lau et al. Tahun 2024 yang mungkin belum mencakup faktor-faktor lain yang relevan seperti kepercayaan terhadap teknologi, persepsi risiko, dan inovasi fitur. Yang kedua, peneliti hanya mengkaji niat pengguna tanpa mendalami perilaku aktual sehingga pemahaman terhadap keputusan pengguna menjadi kurang mendalam. Berdasarkan keterbatasan yang ada, rekomendasi untuk penelitian mendatang adalah yang pertama, perluasan cakupan variabel dengan memasukkan faktor-faktor seperti kepercayaan terhadap teknologi, persepsi risiko, inovasi fitur untuk meningkatkan relevansi dan cakupan penelitian. Dan yang kedua, fokus pada perilaku pengguna yang sebenarnya untuk memperoleh wawasan lebih mendalam mengenai dinamika penggunaan aplikasi pembayaran seluler. Sekian presentasi penelitian tesis saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.